Halo semua, perkenalkan saya Dea Arianti dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Jakarta akan membagikan sebuah uh, presentasi yang akan berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah Scroll with Purpose. Ubah perbandingan menjadi motivasi. Definisi media sosial. Teman-teman, kita kan sebagai masyarakat di era global gitu ya, pasti nggak lepas dari media sosial. Tapi teman-teman yakin nggak sih udah tahu definisi media sosial itu apa? Jadi media sosial adalah platform digital yang memungkinkan individu untuk berbagi segala informasi, pemikiran, pengalaman, dan juga gaya hidup secara terbuka kepada jaringan sosialnya. Dalam konteks ini, media sosial menjadi ruang sosial virtual yang menampilkan potongan-potongan terbaik dari kehidupan seseorang sehingga seringkali mempucurkan bias persepsi, perbandingan sosial, dan tekanan psikologis terutama jika digunakan tanpa kesadaran dan kontrol diri yang baik. Oke, selanjutnya, kenapa kita sering membandingkan diri? Ini erat kaitannya dengan media sosial yang baru saja kita bahas ya teman-teman. Jadi manusia itu memang cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain untuk mengetahui di mana posisinya. Tetapi di media sosial, kita hanya melihat potongan terbaik hidup orang lain atau bisa disebut dengan highlight reel-nya. Jadi bukan seluruh cerita kehidupan mereka. Jadi apapun yang kita lihat di sosial media sebenarnya itu mayoritas orang-orang itu hanya share sebagian, sepotong-sepotong aja gitu. Oh yang di-share yang happy-happy aja. Oh si A baru naik jabatan, oh si B udah lulus kuliahnya 3 tahun setengah tepat waktu. Lalu apalagi yang biasa diupload, oh si A lagi liburan ke Jepang kemarin, wah seru banget ya. Tapi kita nggak bisa menilai hidup si A seseru dan semembahagiakan itu hanya dari story Instagramnya aja mungkin, atau dari post-postan di akun sosial media lainnya kayak TikTok, Instagram, terus juga mungkin dia membagikan di X gitu ya. Balik lagi ya teman-teman ya, kita nggak bisa membandingkan hidup kita atau bahkan menilai kehidupan seseorang hanya dari sesuatu yang dia unggah di media sosial. Jadi untuk teman-teman, kapan terakhir kali kalian ngerasa kalah setelah membuka medsos? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Jadi gimana nih teman-teman? Dari dua foto yang sedang kalian lihat di slide ini, menurut kalian, mana yang lebih sering muncul di medsos dan mana yang lebih jujur? Jadi foto pertama ini ada menunjukkan seseorang yang sedang berlibur. Kalau dari fotonya kita lihat ada singa dan air mancur, ini udah pasti di Singapura nggak sih? Oke, untuk foto yang kedua, ini adalah foto sepertinya maskaranya ini meleleh karena si foto kedua ini menunjukkan emosi kesedihan gitu ya. Kalau menurut teman-teman, yang mana yang lebih sering teman-teman lihat di sosial media? Di Instagram, di Twitter, di Facebook mungkin, atau di mana ya? Biasanya ngelihat hal-hal kayak gini. Atau ada akun sosial media lain yang sekarang lagi happening, TikTok, bener banget TikTok. Oke, selanjutnya. Lalu, apa sih tujuan awal kamu membuka sosial media? Kebanyakan orang mungkin bilang sosial media itu untuk refreshing, baiklah untuk refreshing, untuk cari hal-hal baru, keluar dari kepenatan sehari-hari kerja di kantor, kuliah dari Senin sampai Jumat, atau mungkin juga bisa jadi ke sosial media buat cari informasi tentang undang-undang TNI yang katanya draftnya sampai sekarang belum di-share ya. Waduh, waduh. Yang ketiga, lanjut. Yang ketiga ini ada sharing. Orang-orang ke media sosial tuh biasanya juga
bisa jadi sharing teman-teman. Sharingnya tuh ngapain sih mereka? Biasanya mereka tuh apa ya? Yang sering kita lihat tuh di sosial media ini nih, Instagram, suka nge-share story misalnya. Menurut teman-teman, gue harus apa ya? A. Liburan. B. Diem aja di rumah. C. Olahraga. Tuh, sharing mereka. Mereka pengen dapet insight dari kita. Nih kayaknya kita harus gimana sih? Oh ya udah, tanya aja teman-teman di media sosial. Iya apa iya? Pasti jawabannya iya. Selanjutnya, untuk kali ini saya akan kasih 3 langkah mindful dari scrolling di sosial media. Yang satu, sadarin dulu niatnya apa sebelum buka aplikasi. Jangan udahlah dia nggak ada niat sebelumnya, ya udah iseng aja buka sosial media, ngeliat postingan orang, bukannya refreshing malah pusing. Terus yang kedua, ada stop di postingan yang memicu rasa kecil hati. Jadi kalau teman-teman ketemu sama postingan-postingan yang ngebuat teman-teman merasa berkecil hati, kayak si A habis beli mobil, tapi kita buru-buru beli mobil, oli motor juga bulan lalu belum keganti tuh kayaknya. Selanjutnya, yang ketiga, pilih akun yang menginspirasi, bukan memicu FOMO. Jadi, dewasa ini kita sudah diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat memilah-milah konten. Jadi, sosial media itu teman-teman sebenarnya adalah algoritma. Apapun yang muncul di beranda kita, atau kita sering sebutnya di timeline, atau kita sering kalau di TikTok itu kita nyebutnya FYP, itu adalah hal-hal yang memang kita sering tonton gitu. Misalkan saya suka sama konten-konten traveling, yang muncul di beranda adalah hal-hal yang bersangkutan dengan traveling gitu. Jadi, atau saya suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan edukasi gitu ya. Pengkinian edukasi dengan AI. AI sebagai pembantu, alat pembantu. Bukan AI semata-mata kita jadikan untuk dia yang menggantikan kita gitu ya. Itu juga balik lagi ke diri kita gitu. Kita juga patut memilih apa yang bisa menginspirasi kita, bukan hanya memicu FOMO. Jadi kalau saya suka traveling, ketika nanti di beranda ada muncul konten traveling, hari itu juga saya juga pengen booking tiket nih ke Jepang gitu kan. Itu kan FOMO gitu. Kita juga harus punya skala prioritasnya untuk melakukan hal itu apa. Jadi, teman-teman semua yang ada di sini yang lagi dengerin video ini harus bijak. Pilih akun yang menginspirasi, bukan memicu FOMO. Selanjutnya, apa sih tanda kalau kita butuh detox digital? Teman-teman, di presentasi kali ini atau di materi yang kali ini saya sampaikan, teman-teman bisa centang salah satu yang lagi teman-teman alamin di 2 minggu terakhir. Di kolom yang pertama, aku merasa lelah mental setelah buka medsos dan demotivasi kegiatan sehari-hari. Teman-teman yang sehari-harinya udah scroll nih, jadi demotivasi, ya kan? Mayoritas. Aku membandingkan hidupku dengan teman-teman hampir setiap hari. Saking seringnya buka medsos, jadi buka medsos bukan lagi tuh buat refreshing, bukan lagi tuh buat nyari data informasi terkini, bukan lagi buat sharing. Tapi karena udah over scrolling di media sosial, akhirnya kita jadi membandingkan hidup kita sama orang lain. Nih, ada di kolom kedua. Kalau teman-teman merasakan ini, bisa di checklist. Yang ketiga, di kolom yang ketiga, ada pernyataan yang mengatakan, aku merasa stuck dan kurang motivasi. Merasa stuck, kayaknya hidup di situ-situ aja ya. Si A udah punya usaha sekarang, si B udah jadi manajer sekarang, si C
kuliah S2 LPDP ke luar negeri. Waduh, makin kebakaran jenggot ini. Karena ini apa teman-teman? Ini kita berlebihan mengakses sosial media tidak pada porsinya. Jadi di materi sekarang ini yang ada di depan teman-teman, teman-teman bisa pilih satu atau dua, atau mau di checklist semua. Ini balik lagi ke hal yang teman-teman lagi alamin sekarang. Selanjutnya kita bisa ngelakuin apa nih? Kali ini kegiatan kita adalah refleksi diri. Kita bisa tulis 3 postingan terakhir yang membuat diri kita merasa kecil, serta selanjutnya kita membandingkan diri kita dengan hidup orang lain. Ini kita bisa, kalau teman-teman nggak mau sebutin akunnya karena memang mungkin dirasa terlalu sensitif atau takutnya malah jatuhnya memberikan ujaran yang ujaran kebencian atau ih kayaknya nggak suka banget sih sama personal gitu jatuhnya ya, teman-teman bisa indikasinya aja. Indikasinya apa sih konten yang teman-teman ini ngerasa ngebuat teman-teman jadinya membandingkan diri teman-teman. Apa sih yang teman-teman bisa bagikan di sini? Bisa ditulis. Bisa ditulis. Kalau nanti teman-teman ikut webinarnya, kita buka sesi diskusi panjang. Kita bahas, kita kuliti satu-satu jawaban dari teman-teman. Kita diskusikan, kita cari, kita lakukan refleksi diri bareng-bareng. Jadi teman-teman nggak sendiri juga nih refleksi dirinya. Mungkin kita mengalami hal yang serupa gitu. Mana tahu kan? Makanya dibukalah sesi diskusi ini gitu teman-teman. Yang selanjutnya ini juga nanti saya akan bagiin sebuah ini kali ya. Nanti dibuat PDF gitu, dibagikan buat teman-teman yang hadir. Kalau teman-teman yang saat ini nonton video ini dan mau screenshot bagian dari lembar ini boleh banget. Karena saya bikin tantangan 7 hari scroll with purpose. Jadi scroll media tapi dengan tujuan yang jelas. Selama 7 hari ke depan, coba lakukan tantangan ini. Ada hari aktivitas dan juga refleksi yang di sebelah kanan ya. Nomor 1, teman-teman bisa unfollow 5 akun yang memicu rasa negatif. Jadi ini seperti journaling juga ya. Jadi jatuhnya. Yang kedua, teman-teman bisa batasin waktu di media sosial selama 1 jam aja. Setelah ngelakuin ini, saya pengen tahu nih, teman-teman udah ngerasain apa nih, ya kan? Yang ketiga, posting sesuatu yang otentik, bukan pencitraan. Jadi ya apa adanya aja udah. Tapi ya balik lagi, konten itu harus diseleksi ya teman-teman ya. Entah teman-teman mau up di media sosial kan itu akan jadi konsumsi publik gitu ya. Teman-teman harus juga sadar akan konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul selanjutnya gitu. Yang keempat, ada ganti waktu scroll dengan hobi offline. Nih, refleksinya apa setelah ngelakuin itu ya? Saya setelah ganti waktu scrolling di media sosial, biasanya sehari bisa 6 jam, 8 jam, saya ganti aja tuh dengan hobi-hobi offline. Apa tuh hobi offline? Sekarang kalau teman-teman yang lagi dengerin video ini adalah Gen Z gitu. Gen Z tuh sekarang atlet semua cabang olahraga, teman-teman. Lari dilakonin, naik gunung dilakonin, renang dilakonin, apalagi panjat tebing. Pokoknya semua olahraga nih sekarang dikuasai sama Gen Z. Apalagi yang baru, padel yang baru. Menjamur tuh sekarang, tenis sudah ditinggalkan, digantikan oleh padel. Coba teman-teman kalau ganti waktu scrolling media sosial sama hobi offline, apa nggak seru tuh hidup? Nanti bisa ditulisin teman-teman ya refleksinya. Masing-masing orang mungkin beda ya. Aku hobinya kayaknya ini aja deh, yang offline aja deh, merajut misal. Gak apa-apa teman-teman, asalkan itu bisa jadi apa ya, aktivitas ini yang untuk mengurangi kecanduan kita terhadap media sosial.
Yang kelima, teman-teman bisa tulis 3 hal yang teman-teman syukurin di hari itu. Misal, aku bersyukur aku masih bisa makan enak hari ini, aku masih bisa beli kopi susu hari ini. So, apalagi teman-teman biasanya teman-teman syukuri hal-hal yang kecil aja gitu ya. Yang kecil kadang kita lupain. Begitu dapat yang gede, bersyukurnya kecil. Aduh, jangan ya teman-teman ya. Nanti yang keenam nih, teman-teman bisa memberi pujian tulus ke postingan teman-teman tanpa membandingkan atau ya udahlah pure aja pengen ngemuji gitu, pengen muji temannya kayak ih alhamdulillah akhirnya lulus ya gitu, mana cum laude lulusnya, ih selamat ya kamu. Enak didengar ya teman-teman, saling support. Dengan begitu kita saling support, kita juga bisa memberikan energi positif buat orang-orang tersebut. Kayak orang-orang tersebut, oh ternyata temen gue yang A ini mengapresiasi kerja keras gue kuliah 3,5 tahun, akhirnya gue lulus cum laude lagi. Gila ya, hal-hal sekecil itu bisa berimpact besar buat orang. Bisa teman-teman, bisa banget. Walaupun kita nggak terlalu deket nih, misal ada teman kita apa kita ucapin, pasti mereka juga ikut senang. Nah, itu teman-teman. Tapi balik lagi ya, kegiatannya pasti caranya, jalannya pasti beda-beda nih. Teman-teman bisa pilih sendiri sesuai keinginan teman-teman semua dan tulisin refleksinya di sini. Jadi kalau teman-teman ini kan webinarnya masih akan berlangsung di entahlah minggu depan atau 2 minggu lagi ya. Jadi kalau teman-teman yang lagi dengerin video aku atau mungkin video ini ada yang nonton, dan bisa di screenshot aja gitu. Atau teman-teman bisa ikut lah nanti webinar aku. Yang ketujuh nih, teman-teman bisa journaling refleksi bagaimana perasaanmu sekarang. Jadi ini mah simple banget ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tulis di buku kosong, kertas kosong atau apalah, tapi saya saranin di buku supaya gampang trackingnya. Udah nyatet di mana ya hari ini? Bingung juga kan kalau nggak di buku ya. Kalau di kertas hilang. Dan maksudnya ini bisa jadi kita nge-track nih tiap hari gimana perasaan kita setiap harinya. Kita ini orang yang seperti apa sih di tengah-tengah kelompok sosial, misalnya di tengah-tengah masyarakat nih kita orang yang kayak apa sih? Kita positif vibes atau negatif vibes gitu. Itu akan berpengaruh ya teman-teman untuk diri kita, untuk kesehatan mental kita. Makanya kalau journaling di buku tuh menurutku lebih efisien aja gitu. Jadi kita bisa track setiap hari. Gampang. Hari ini misal hari ini tanggal berapa? Tanggal 4 Juli. 4 Juli aku hari ini sedih banget. Di kantor banyak banget kerjaan. Tapi teman sedivisi semua nggak ada yang ngertiin aku. Aku marah banget sama mereka. Bisa. Nah, habis ngejurnal nih, dibuat jurnal gitu setiap hari apa yang dirasain. Mau sehari 2 kali, 3 kali jurnal nggak masalah. Yang penting teman-teman punya media untuk menyalurkan perasaan teman-teman hari itu. Jadi setelah melakukan journaling, teman-teman juga bisa tulis di sini refleksinya. Setelah melakukan journaling, aku lebih merasa perasaanku lebih lega. Itu ya teman-teman ya, lebih lega, hatinya lebih ringan, atau hal-hal baik lainnya yang teman-teman bisa rasain. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman bisa angkat tangan atau tulis di chat box ya. Nanti maksudnya saat teman-teman ikut di webinar yang akan saya selenggarakan. Mungkin di minggu depan atau di minggu depan lainnya lagi. Nanti akan saya share juga slayernya. Jadi don't go anywhere. Teman-teman bisa tulis di chat box nanti atau nulisnya bisa yes atau no ya, karena ini harus dipilih salah satu atau milih dua atau dipilih semua, terserah teman-teman. Konten-konten di bawah ini, adakah konten yang akan membuat kamu bertahan lebih lama berselancar di media sosial, atau adakah tanggapan lain tentang konten di bawah ini? Yang pertama ada konten flexing.
Dari siapa? Dari influencer. Kalau kata orang-orang influencer itu isi money. Wih gila, hidupnya glamor, hidupnya mudah banget dapetin duit. Ini kira-kira teman-teman suka nggak sama konten-konten kayak gini? Ini konten akan memotivasi atau akan membuat teman-teman kesel? Kesel aja gitu. Ih, petantang, petenteng gitu kan. Yang kedua ada konten liburan. Teman-teman suka nggak nih sama konten-konten liburan? Teman-teman kalau ngelihat ini di media sosial, jadi ngelihat ini di akun sosial media, temen, misal teman-teman punya temen nih, mereka up story lagi di Jepang winter, teman-teman seneng atau justru ngerasa iri? Nah, yang kedua ada yang ketiga ada konten politik. Yang keempat, ini lucu banget, konten prank. Ini sempat booming ya waktu itu. Tapi ya balik lagi ya teman-teman ya. Teman-teman ini tipikal yang suka atau enggak? Yang kelima ada konten sharing kesehatan mental ya. Yang keenam ada konten lucu nih, konten kucing. Kira-kira teman-teman suka nggak sama konten kucing? Jadi nanti di webinar saya akan menampilkan ini dengan diskusi menarik tentunya ya dari teman-teman semua yang hadir gitu. Teman-teman semua, kita sudah di penghujung acara, sudah di kesimpulannya nih dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi terkait mindfulness di sosial media, scrolling with purpose. Ingat ya teman-teman, kita harus punya tujuan di media sosial. Tentunya tujuannya harus positif supaya memberikan impact yang positif juga ke kita. Jadi media sosial itu adalah tools ya teman-teman ya, alat, bukan dia nggak bisa kita jadikan sebagai ukuran hidup. Kita nggak bisa harus menyamakan langkah kita dengan orang lain. Pace hidup kita nggak bisa sama orang lain. Tuh. Justru dengan kesadaran, kita bisa menjadikan pencapaian orang lain sebagai motivasi, bukan alat untuk membandingkan diri. Jadi, teman-teman semua ini cukup. Teman-teman semua ini sedang bertumbuh dan sedang berproses. Tentu saja dengan tujuan masing-masing yang sudah kita set sebelumnya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti rangkaian penjelasan dari psikoedukasi ini. Dari webinar singkat ini, teman-teman bisa banget untuk nanti ikut webinar aku akan share slayernya. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, jaga kesehatan teman-teman, tetap harus ingat scrolling di media sosial secukupnya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.